Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mari di kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan di kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkon-mengkon jalna dadekaken sun likuli nabiyin maring saben-saben nabi aduan ing saturi musuh kama jalna kaya dadekaken haulai ing mengkon-mengkon kufar Mekah aka ing musuh sira. Di sini Allah menjelaskan di ayat ini setiap nabi punya musuh. Ya wong sing gak seneng ya. Karena apa? Ya semua orang kalau disuruh berbuat baik kan biasanya ya rata-rata tidak mau. Karena apa? Ya berbuat baik itu kan mengorbankan apa yang ada di misalkan harta ada zakat, asalnya ada misalkan kan gitu. Atau mungkin asalnya yang dikenakan itu orang yang rendah, orang yang tinggi tidak dikenakan. Suatu saat aturan diubah kan gitu ya. Akibatnya kan protesnya mungkin menentang dan lain sebagainya. Dan ya setiap nabi kalau kita lihat di Al-Quran, semua nabi mulai dari Nabi Nuh ya, punya musuh, punya ya kelompok yang menentang ya. Seperti di sini dicontohkan ya Rasulullah sendiri kan gitu. Wa ibtalan diabatan minus sangaduan apa saya tinal insi pira-pira setane menungsa wajin lan jin. Maro datal insi tegese pira-pira kang delarungi menungsa lan setan. Tadi maksudnya musuh itu kan ya bisa dari manusia, bisa dari setan. Karena apa? Ya karena setan kan sudah berikrar untuk menyesatkan manusia ya selamanya, selama dunia ini belum habis kan gitu ya. Dan yang kelihatan kan juga manusia ya, manusia kan juga ada yang baik, juga ada yang buruk kan gitu. Yuhi ngaru biru iwaswisu tegese ngaru biru osawabadhum sebagian saya tinai kemang ilapan sebagian zuhrufal qauli ing oleh dan paes-paesi pengucap mumawahahu tegese dan paes-paesi qaul minal batil batil hururon krana bojo liya hurruhum krana bojo ba'dun ing sebagian sing liya. Ya memang menipu itu kan kadang-kadang apa ya, orang diberikan kesenangan ya, supaya ya mau mengikuti ya. Mungkin kesenangan hanya tampaknya saja. Kalau kita misalkan di dunia ini ya, hal yang haram, kadang-kadang yang haram juga mahal ya. Kita joget-joget, kita kebar gitu ya, minum-minuman keras, itu kan juga butuh biaya, kan juga mahal ya. Kadang-kadang hanya tidak sholat, mengaji tidak mau. Tetapi kalau tempat maksiat walaupun ada dana juga mau. Ini kan ya dihiasi hatinya dibelokkan supaya walaupun mengeluarkan dana, tenaga menjadi senang ya, tapi endingnya nanti ya pasti mengeluh, pasti rugi, pasti sengsara. Tapi utamanya kan
setelah meninggal dunia, karena di sana itu tempat pembalasan. Kalau di dunia kan dijata ya, dijata, ada orang sukses, ada orang tidak sukses. Makanya ya belum tentu yang taat agama pasti sukses, yang tidak taat pasti tidak sukses ya. Itu kan juga sebagai ujian di dunia ini kan gitu. Lah dengan dia sih ya harapannya manusia ya condong ke situ dan mengikuti kan gitu. Walau sa'alam kalau sapa buka pengansira ma fa'alu mongko ora gawe sapa kufar ing ikha maksude al-ikha tegese ikha al-matkan engkang disebut. Ya kalau memang ya Allah kan banyak di Al-Quran, kalau Allah berkehendak ya tidak sampai terjadi kan gitu. Ya memang aslinya itu kan semua orang berkelakuan baik juga dikehendaki, orang berkelakuan jelek juga dikehendaki. Tetapi sebagai manusia kan tidak tahu. Kita ini kan tahu kalau sudah lewat. Berarti kalau sudah lewat itu berarti dulu dikehendaki. Saya itu misalkan kerja, saya jadi apa, yang sudah lewat itu berarti itu dikehendaki model begitu kan gitu ya. Kalau akan kan tidak ada yang tahu ya, nanti itu apa, itu kan. Makanya kita harus berusaha yang positif, yang baik, karena tidak tahu. Jangan mau saya ini sudah misalkan pas miskin, kapak-kapak tetap miskin saja, tidak mungkin loh. Karena yang akan itu semua tidak tahu ya, yang tahu hanya Allah. Makanya ya di Al-Quran ini kan disebutkan kalau Allah menghendaki orang tidak kafir ya semua iman, tapi kan tidak tahu yang akan terjadi. Makanya Rasulullah tetap disuruh tabligh kan gitu ya, karena tak tahu. Kalau ditunjukkan misalkan Rasul itu wong kafir saya meninggal ya tidak ditabligh lan malian kan gitu ya, tidak diberikan dakwah. Ya tidak tahu, semuanya tidak tahu. Kita sendiri juga tidak tahu. Kalau tahu ya akibatnya kan enak. Akibatnya kan ya tidak rahasia kan akibatnya. Fadaru mongko ninggal sapa sira ing kufar, tak ninggal al kufar fama barang yang tarengkang kufar minaku sing kubakarilan lian kufur mimma sayang zunekan dan pasama lauman kufar. Ya maka tinggalkanlah orang-orang kafir dan apa yang diperbuat, tinggalkan apa yang dikerjakan, apa yang direkayasa, apa yang mempengaruhi tablighnya. Akibatnya tablighnya kan kalau ditentang kan ya misalkan Rasulullah membicarakan A, orang kafir utamanya yang punya pengaruh omongannya dibelokkan, akibatnya ada orang yang mau ikut tidak ikut, terutama orang yang masih ragu-ragu ya, setengah-setengah kan gitu. Kalau orang yang sudah mantap ya walaupun ada apapun ya tidak diraukan kalau namanya mantap. Yang sulit kan orang yang ragu-ragu gitu. Seperti kalau dalam pemilu kontestan itu yang sulit kan pemilih yang ragu. Nah, ini kan yang perlu kerja keras ya. Kalau sudah mantap milih si A, mantap tidak mau milih ya sudah sulit ya. Yang ragu-ragu ini yang perlu ekstra. Nah, Rasulullah kan juga tidak tahu orang ini akan dapat hidayah apa enggak ya. Pokoknya itu harus ditinggalkan dan semua apa yang dilakukan jangan diraukan kalau direken. Tapi ini perlu diketahui, wahada darhumikumang qabla amri, satu perintah bila kita lingkan Pak. Ini perintah meninggal sebelum adanya perang ya, perintah perang. Karena apa? Karena Quran ini kan ditata tidak persis sesuai dengan
turunnya wahyu. Makanya yang di ayat pertama itu ada yang belum diperintah perang, berarti yang berikutnya baru diperintah perang. Makanya di sini disebutkan ini tinggalkanlah, berarti kan Rasulullah masih di Mekah, belum di Madinah. Baru setelah di Madinah itu kan mulai ada perintah perang. Walitas go lan krono condong atpun al urura atpun walitas go iku atap alapun alfa guru aita milat ke condong ilai mangzuruk. Tadi ucapan sing dipaes-paesi opo abidatul ladina propra atine wong akeh kulubelen atine wong akeh layu minunakan orang sapa lan bil akhirati lan akhir. Ya ini orang-orang tadi ya orang kafir yang sudah anti dengan kehidupan akhirat. Ini ya apa ya, dengan rekayasa ucapan orang-orang tokoh-tokoh kafir, setan, akibatnya ya orang yang ragu tadi ya tetap keraguannya tidak mengikuti Rasulullah. Ini ya memang orang yang mukmin harapannya kan semakin banyak yang ikut, utamanya tokoh-tokoh, karena ya setiap organisasi atau perkumpulan kalau pengikutnya banyak, tokoh itu kan mungkin punya pengaruh, mungkin banyak pengikutnya, mungkin banyak hartanya, banyak kecerdasan. Akibatnya secara ilmiah, secara akal ya itu mudah mempengaruhi untuk orang lain ya. Tapi kalau pengikutnya orang yang tidak punya pengaruh, tidak punya harta, tidak begitu pandai, ya biasanya kan agak stagnan ya untuk mempengaruhi orang yang lain. Itu secara umum kan, secara akal kan gitu. Waliyardau dan krono ridho alladzina ing zuhruf. Jadi rela dengan ucapan yang memplesetkan tadi, yang baik dianggap batil. Wali yaktari pulang lakoni sapa ladina yaktaj melakon main barang hungkau adai aladina muktar modong mendun sing propro dosa fayu aku moko deng siksa sapa aladina alaihi ama. Ya silakan biarkan melakukan apa yang diyakini kebenaran, walaupun itu kesesatan. Ya nantinya kan tahu sendiri akibatnya ya, akan mendapatkan balasan dari Allah atas semua perilaku, semua ucapan, semua tindakannya yang menentang Rasulullah, yang menyalahkan Rasulullah dan lain sebagainya. Nanti itu di akhirat kan gitu ya. Ini Allah menyuruh kepada Rasulullah begitu, biarkan mereka rela, senang apa yang mereka lakukan, nanti menerima akibatnya sendiri setelah meninggal dunia kan gitu. Wanajan temurun lama tola balikan nopri sapa kufar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang datakan kanjeng baina kanjeng Nabi wa baina kufar hakaman ing jero hukum. Suatu hari itu ada orang-orang kafir mengangkat seorang juru hakim, meminta wis ngene. Kalau ada masalah, ini kan biasanya yang memberikan hukum kan Rasulullah, dimintai hukum ya. Tetapi karena orang kafir kan tidak percaya, yang percaya kan orang mukmin, orang kafir tidak percaya. Kalau dihukumi Rasulullah kemungkinan dia salah kan gitu, karena ya tidak mengikuti ajarannya. Maka dia menginginkan mengangkat orang, ya mungkin mengangkat orang secara disetujui keduanya, inginnya orang kali mungkin begitu, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul ngajaba sapa sira apa garum apa ing liyan Gusti Allah abtagi amri ingsun
atau boten amnasun hakaman ing jero hakim qadian tenge qadi baini antara wa bain ansal. Di sini jawab Rasulullah, ya tidak mungkin ya, apa saya ini mengangkat juru atau hakim yang yang tidak dikehendaki Allah. Wa utai Gus wa khatul iku alladzi anzala alladzi zat anzala alladzi ilaikum masrun kitab yang kita Al-Qur'an. Fasalakan dan perhatian terakhir bayan kata fi dalam kitab atau Quran opal hakum minal batin. Apa kita mengangkat juru hakim pada Allah menurunkan Al-Quran yang di situ dijelaskan mana yang hak dan mana yang batil, sudah jelas. Kok disuruh mengangkat orang? Orangnya siapa? Orangnya nanti kan juga tidak jelas kan? Maka Rasulullah tidak mau, karena apa? Kok sudah diberi rambu-rambu Al-Quran, kok masih harus mengangkat orang yang tidak jelas siapa kan gitu. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina tawang atainahum kamparing ingsun aladina kita autorat kaatin saya kon Abdullah bin Salam wasiat bilang iku ya lamun ngerti sapa aladina anna wasan Quran iku munazzal betawi tadi ada yang baca munazzalun, ada yang baca munzalun ya. Mirabi sampai fala bil hak fala takunan maca ana temen sira iku lam tara saya mundang padha mamang asakit mang film. Ini dijelaskan oleh Al-Qur'an. Orang yang termasuk golongan ini kan orang ahli kitab ya, yang masuk Islam di sini Abdullah bin Salam dan teman-temannya masuk Islam. Dia menganggap Al-Quran itu isinya benar semua dan sesuai dengan kitab yang mereka punya, itu sesuai dengan Taurat. Kok kamu minta menjadikan hakim di antara kedua belah pihak, padahal temanmu ya ini orang ahli kitab sudah mengakui Quran itu benar dan dijelaskan secara gamblang di dalamnya. Maka ya jangan ragu, ya ikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Wal muratu tekar baka bi dzalika kanya lamun iku ataknat ikfar anau sat engko. Ya ini ditafsiri maksudnya kita jangan ragu. Al-Quran itu adalah hak. Ini adalah menetapkan, memberikan penguatan kepada orang. Quran itu benar. Kenapa boleh aneh-aneh kan gitu. Temanmu juga ada yang mengakui kebenarannya. Gitu kan. Ini kan untuk untuk memperkuat ya, tidak hanya dari sisi orang mukmin saja, tetapi orang Yahudi yang masuk Islam juga mengakui kebenaran Al-Quran yang memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Watamatlan sampurna kalimat Rabbi kalim pengenan sira biakan perahuku wal mawaide para pengancam sitkon apa sih bener wa adalan adilat tanjung dai sitkon tanjit la mubadilah kang orang bisa kan mujud li kalimati dan kalimat berkalimat binasin kelawan ngawai au huruf ganti. Ya di dalamnya kan sudah sempurna, ya tidak ada yang bisa mengganti, wong itu sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna dan disesuaikan dengan ya keadaan manusia, ya kemampuan manusia. Wa uta Gusti Allah iku asama ndang ngonoaken lima baling yukal lima maling yukal kata al alim mudan ini lima baling yuk palukan dan lakoni. Dan Allah Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam
Wabillahi wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.